Jawaban untuk soal yang pertama adalah tem merupakan satu himpunan cerita pada dasarnya ada pengertian dan ada himpunannya dan tidak mungkin ada tem tanpa pengertian dan himpunan walaupun kosong tetap sebagai satu himpunan yaitu himpunan kosong. Tem maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok tem tersebut dalam penalaran. Tem memiliki banyak jenisnya. Berikut 3 jenis tem yang akan saya bahas, yakni satu, tem singular. Tem ini dengan tegas menunjukkan satu individu barang atau golongan tertentu yang spesifik. Contohnya Budi, orang itu, kelompok itu, desa itu, dan sebagainya. Dua, tem partikular. Tem ini menunjukkan bahwa hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Artinya tem jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua buahnya. Contohnya beberapa pegawai, 4 orang siswa, dan banyak lagi. Tiga, tem universal. Tem jenis ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Contohnya semua orang, setiap warga, dan sebagainya. Jawaban untuk soal yang kedua adalah sesat pikir disebut dengan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka bisa jadi penyimpulannya juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tepat tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut Irving M. Chope, sesat pikir dibedakan menjadi sesat pikir formal dan sesat pikir informal, sesat pikir pertalian dan sesat pikir kemaknagandaan. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya cukup sering kita menemukan penggunaan sesat pikir baik secara sadar maupun tidak, disengaja maupun tidak sengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya adalah propaganda, tipu muslihat, atau sarana mempengaruhi orang lain. Pembelajaran logikal fallacy sangat diperlukan untuk kita, apalagi jika berniat untuk berbisnis atau melakukan investasi. Hal ini bertujuan agar kita dapat terhindar dari tipu muslihat dan penipuan yang dapat merugikan. Akibat tipu daya dari sesat pikir itu tadi, menurut para ahli logika umumnya dibedakan menjadi 3 jenis sesat pikir, antara lain satu, sesat pikir formal. Sesat pikir formal merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir. Menurut logika, sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya mengiyakan satu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Contoh, Panji biasanya pergi liburan ke pantai atau gunung, dan ternyata kali ini dia liburan ke pantai, berarti gunung bukan liburan. Penyimpulan seperti perbincangan di atas itu meragukan sesat pikir yang seperti ini sering dilakukan orang sebab mirip dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulannya mengingkari. Dua, sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknagandaan dari satu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Dalam susunan pikir kategori atau silogisme, kategori yang sah hanya terdiri dari 3 konsep, yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep setengah yang menjembatani subjek dan predikat tersebut menjadi kesimpulan. Contoh, kambing hitam adalah hewan. Lina dijadikan kambing hitam, maka Lina juga termasuk hewan. Kata kambing hitam merupakan sebagai konsep tengah pada contoh di atas bermakna ganda, sehingga sesat pikir tersebut mengandung beberapa konsep, yaitu kambing hitam sebagai hewan dan sebagai orang yang dikorbankan. 3, sesat pikir material. Sesat pikir material ada kekeliruan yang penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Sesat pikir itu terjadi dalam suatu perbincangan induksi karena membuat umum sesuai hal-hal berdasarkan kasus atau contoh-contoh yang terlampau sedikit. Contoh banyak diantaranya pun berpenampilan tertutup terlihat lebih islami sebagai teroris, kemudian menyimpulkannya orang Islam yang terlihat islami tertutup adalah teroris. Rumusan yang luas dari bahan yang ada jauh melampaui lingkup bahan pembuktiannya. Penyimpulan yang tergesa-gesa termasuk ke dalam sesat berpikir. Setelah mempelajari pembelajaran di atas, kita tahu seberapa penting ilmu ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara agar terhindar dari logikal fallacy. 1, mempelajari jenis-jenis logikal fallacy agar bisa terhindar dari tipu muslihat orang lain. 2, membuat poin-poin yang akan dikatakan sebelum menyampaikan argumen. 3, melakukan cross check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenarannya.